Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama saya Adrian Putra Siwi. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanika elektrik dan plumbing di gambar CAD. Sebelum kita ke gambar CAD, kita pertama-tama ke materi terlebih dahulu untuk mengenal apa itu mekanika elektrika dan plumbing. Pertama, kita akan berkenalan dengan apa itu MEP. MEP atau mekanika elektrikal dan plumbing itu merupakan bidang teknik yang mencakup sistem yang membuat bangunan layak huni. Jadi komponen-komponen ini biasanya diperlukan dalam semua jenis bangunan, mulai dari rumah tangga hingga gedung, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Termasuk bagian yang cukup vital untuk sebuah bangunan, di mana MEP itu bisa mendukung seluruh aktivitas manusia. Pertama kita akan bahas ke mekanikal. Mekanikal ini merujuk pada sistem yang melibatkan pergerakan mekanis. Jadi seperti pemanas, ventilasi, dan pendingin udara atau yang kita kenal sebagai HVAC. Selanjutnya cepat saja, jadi materi sedikit saja, teman-teman bisa baca. Dan elektrikal seperti namanya melibatkan semua aspek listrikan dalam sebuah bangunan. Ini mencakup penerangan, sistem tenaga, sistem pengamanan, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca di bawah ini. Dan selanjutnya ada plumbing merujuk pada sistem pipa yang mengangkut air dan gas dalam suatu bangunan. Ini mencakup sistem pasokan air, sistem pembuangan limbah, dan sistem gas. Plumbing yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan. Dan selanjutnya kita lanjut ke bagian dari elektrika itu sendiri. Yang pertama ada meteran atau kWh. Jadi untuk kWh ini kependekan dari kilowatt hour ya. Jadi di mana kWh ini memiliki fungsi dalam melakukan perhitungan pemakaian energi pada instalasi listrik dari PLN per jamnya. Jadi ada kilowatt per hour, jadi hour itu jam. Kemudian hingga saat ini sudah terdapat dua jenis alat ini, yaitu jenis pasca bayar disebut analog dan jenis pulsa atau digital. Untuk penjelasan meteran lainnya bisa teman-teman baca sendiri di sini dengan scan QR di bawah ini. Dan selanjutnya ada MCB. Untuk MCB dan meteran itu letaknya yang satu di luar dan di dalam. Untuk MCB ini yang di dalam rumah, dimana MCB ini pemutus sirkuit miniatur, perangkat yang digunakan untuk membatasi arus listrik dan pengaman ketika ada beban lebih. MCB akan bekerja secara otomatis memutus arus listrik ketika arus yang melewatinya melebihi arus normal pada MCB tersebut. Jadi untuk mencegah konsleting listrik akibat adanya arus listrik yang berlebihan, MCB ini bisa mematikannya secara otomatis langsung. Kalau istilahnya itu jeglek. Jadi padam listrik, seluruh rumah itu langsung padam untuk mencegah adanya konsleting. Selanjutnya kan setelah konsleting bisa menyebabkan hal-hal tak terduga seperti kebakaran. Untuk materi MCB lainnya bisa scan QR di sini juga. Dan selanjutnya untuk bagian mekanika elektrik lain seperti saklar dan stop kontak, bisa teman-teman scan QR di sini untuk materi saklar dan stop kontak itu sendiri. Dan selanjutnya ada bacaan elektrika yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu, itu di sini bisa teman-teman scan QR. Dan selanjutnya ini ada gambar dinah elektrika dari sebuah bangunan, dimana di sini ada dinah penerangan ya. Jadi ada kabel, ada lampu, mana lampu ini ada yang paralel dari satu saklar, dan ini ada stop kontak. Di berikut ada juga keterangannya. Jadi untuk gambar stop kontak maupun saklar itu sebenarnya bebas, tapi untuk saklar tunggal itu biasanya satu antena, dengan saklar ganda itu ada dua antena, dan stop kontak itu biasanya hanya seperti ini. Teman-teman lihat, atau nanti penjelasan selanjutnya di file AutoCAD saya nanti. Oke, kita lanjut saja ke materi lainnya.
Dan selanjutnya ini ada berbagai jenis dari plumbing. Jadi untuk plumbing sendiri itu nanti terdiri dari 3 pipa. Untuk pipanya sendiri ada pipa yang pertama itu ada pipa air bersih, dimana ini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan. Dan pipa air bersih ini berdimensi pipa dengan rentang setengah inch sampai dengan 2 inch. Materi lainnya bisa kalian scan di sini. Dan selanjutnya ada pipa air bekas atau grey water. Ini yang dimaksud itu air bekas cucian dari dapur maupun air dari kamar mandi yang dari floor drain itu ya. Jadi untuk minimal ukuran dari diameter pipa sendiri itu ada 3 inch dengan derajat minimal adalah 1% hingga 2%, mana ada hitungannya seperti berikut. Jadi untuk misalkan panjang pipa datar yang terpasang adalah 10 meter, maka 10 dikali 1% yaitu 0,1 meter, atau jika dalam hitungan cm ada 10 cm. Jika derajat kemiringan 2%, maka tinggal dikalikan dengan panjang saluran pipanya. Jadi untuk membuat pipa air bekas itu sebenarnya ada aturannya tersendiri ya teman-teman. Dan selanjutnya ada pipa air kotor atau black water, itu berasal dari toilet dan mengandung kotoran maupun bakteri bahaya yang dialurkan langsung ke septic tank. Jadi yang dimaksud ini adalah kotoran manusia ya teman-teman. Untuk pipa air kotor sendiri itu pipa yang diizinkan minimal 4 inch dengan sudut kemiringan saluran pipanya minimal 2% sampai dengan maksimal 3%. Jadi kenapa 2% dan 3%? Karena kalau kurang dari 2% takutnya terjadi pipa yang kotoran itu terlebih dahulu atau mampet di pipa. Sedangkan kalau yang 3% nanti takutnya yang air kotor tersebut masih sisa dan airnya malah sudah melaju terlebih dahulu begitu. Yang berikut ada bacaan plumbing, bisa teman-teman scan. Dan ini ada sistem plumbing, dimana ini ada biru, ini ada pipa air bersih. Jadi ini semua dinas instalasi air bersih tuh. Oke, selanjutnya kita ke file AutoCAD. Nih berikut ini ada, nah berikut ini ada dinah yang sudah saya gambar nanti. Nah dengan keterangan sebagai berikut. Untuk lampu 10 watt saya membuat simbol seperti ini. Untuk simbol sebenarnya bebas asalkan diberi keterangan. Kecuali untuk stop kontak itu biasanya seperti ini gambarnya. Saklar ganda dan saklar tunggal itu seperti ini. Jadi ini pertama-tama ini MCB tuh saya taruh di sini. Sebenarnya bebas MCB mau diletakkan di mana, namun saya letakkan di sini. Dan arus listrik, kabel listrik itu saya buat masuk naik ke aluran pertama di sini di stop kontak yang pertama. Kemudian di sini ada pertigaan, dimana ini nanti kabel listrik untuk listrik itu sendiri bisa melalui atas plafon ya. Jadi kita nggak selalu harus di pas di as bangunan, namun di atas ini juga bisa. Seperti inilah dinah mekanika elektrik sederhana. Jadi yang biasa kita pakai itu hanya untuk stop kontak, saklar, MCB, lampu, lampuan ya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke plumbing. Untuk plumbing itu ada 3 ya. Untuk pipa seperti yang tadi jelaskan. Yang pertama itu sendiri ada dari pompa air. Ini pompa air untuk air bersih dari pompa air naik ke tandon, dari tandon dialirkan menuju ke beberapa letak di mana air bersih itu dibutuhkan. Seperti ini ada di dapur, di keran depan, kemudian ada di toilet gitu. Dan selanjutnya
Untuk untuk pipa air bersih ini nanti letaknya biasanya di samping bangunan atau dalam tembok. Jadi letaknya itu enggak di bawah tapi di samping ya. Berbeda dengan pipa air bekas air dan pipa air kotor, letaknya bisa di bawah bangunan karena nanti akan mengalirnya dari atas, jadi lebih atas elevasinya diturunkan biar bekas air atau air kotor itu bisa turun langsung ke tempat pembuangan atau septic tank, kemudian ke sumur resapan begitu. Nah, itu ada sudut mirangannya seperti ini. Oke, begitu saja mungkin